Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di CGA TV. Oke, hari ini kami alumni Tabah angkatan 2000 jalan-jalan, dan di samping aku menunjukkan kalian gimana situasi apa yang kami tuju nanti ataupun kondisi. Di sini juga aku akan ngejelasin gimana sih tuduhan-tuduhan penjilat-penjilat ataupun netizen Malaysia kalau orang Indonesia tuh miskin, orang Indonesia tuh nggak punya makan. Di samping aku menunjukin ke kalian, aku akan ngejelasin satu persatu tuduhan-tuduhan kalian guys. Oke guys, di sini kami akan masuk ke Pantai Kelapa, Tuban, Palang guys. Jadi orang Palang, orang Tuban, selamat datang di kota kalian, dan aku akan nge-review gimana nanti di dalam dan daya beli masyarakat Indonesia itu seperti apa, dan gimana sih orang Indonesia itu kalau bepergian, liburan, bercuti, seperti inilah. Dan nanti aku akan masuk ke dalam. Di sini baru beli tiket. Haji Neti beli tiket guys, bos Haji Neti. Jadi siapa yang di daerah Pantura kalau mau belanja apa itu perlengkapan material bangunan di Haji Neti di sebelah utaranya Masjid Keranji guys. Oke, sementara nunggu tiket, aku akan bercerita kalau orang Indonesia bepergian bercuti bukan hanya cuti umum, bukan hanya setahun sekali, setahun dua kali. Tadi sering sekali kami ataupun orang Indonesia bercuti bersama keluarga, pribadi ataupun dengan satu rombongan pengajian dan lain-lain. Levi, iki lo, iki lo dadah. Oke guys, nanti rencana setelah di Pantai Kelapa kita makan-makan, kemudian kita ziarah ke Sunan Bonang. Oke, masalah ziarah, kalau orang Malaysia mungkin yang belum pernah datang ke Indonesia, belum pernah datang ke ziarah-ziarah Wali Songo, mungkin mereka beranggapan mereka ini ke ziarah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan sampai 5 tahun, bahkan sampai seumur hidup baru sekali. Enggak guys. Oke, ini adalah tiket satu orang 10.000, jadi sangat-sangat murah. Jadi oke, aku akan masuk dan nanti aku akan cerita ke kalian gimana sih daya beli masyarakat. Katanya banyak tuduhan mereka yang tidak tahu tentang Indonesia, tidak tahu tentang rakyat Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia, kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia itu seperti apa. Nanti aku akan cerita guys. Oke, aku sudah masuk duluan dan aku akan merekod teman-temanku karena ini adalah satu kelas alumni Tabah Keranji Paciran. Jadi buat alumni Tabah Keranji, selamat datang, selamat bernostalgia kepada kalian yang pernah sekolah di Tabah Keranji guys. Oke, kalau kita ke ziarah itu otomatis memakai banyak uang guys, memakai sangat-sangat banyak uang karena kita sewa bus, kemudian nanti makannya, tiketnya. Jadi inilah yang perlu aku garis bawahi, karena aku perlu menjelaskan kepada mereka khususnya para penjilat-penjilat yang selalu merendahkan orang Indonesia, merendahkan kehidupan orang Indonesia, merendahkan daya beli rakyat Indonesia yang katanya miskin, katanya nggak bisa membeli itu, membeli ini, tidak bisa happy. Jadilah seperti inilah rakyat Indonesia di mana-mana di seluruh Indonesia sangat-sangat happy dan sangat-sangat menikmati. Dan kenapa mereka bisa seperti ini walaupun nggak punya mobil, nggak punya kereta seperti orang Malaysia, satu rumah ada 10 biji kereta, mereka tetap happy karena mereka tidak menanggung hutang yang berlebihan. Maksud aku hutang berlebihan itu hutang rumah, hutang kereta, mobil, motor dan lain-lain guys. Jadi oke, aku akan nunjukin ke kalian kita sudah sampai di dalam dan nanti kita akan menggelar kita akan cari tempat dulu guys. Nah, ini Pantai Kelapa, orang Tuban, orang Palang, selamat datang. Mungkin ada subscriber aku yang orang Tuban, orang Palang, silakan menonton. Inilah di Pantai Kelapa guys. Oke, kami akan makan dulu. Dan kenapa kami kebanyakan orang Indonesia kalau bepergian, bercuti, berziarah ke tempat-tempat pelancongan ataupun tempat-tempat wisata, kenapa kami selalu membawa makan sendiri? Bukan karena kami ini jimat ataupun ngirit, bukan karena kami ini tidak mampu membeli di tempat wisata tersebut, tapi kami hanya ingin kemudahan.
biar mudah, biar nggak nunggu lama-lama, karena kalian tahu sendiri di tempat pelancongan itu sangat-sangat ramai, sangat-sangat ngantri, sangat-sangat beratur, beribu-ribu orang. Kemudian kita membeli di tempat tersebut memang nggak bisa nunggu, memang sudah lapar, jadi kami terpaksa lah membeli di luar. Ataupun kalau sekelas kami seperti kawan-kawan sekolah, kami akan ada bagian, ada yang bawa nasi, ada yang membawa lauk, sayur, buah. Jadi setiap orang diberi bagian sendiri-sendiri biar terasa kompak, biar merasa kami ini solid. Jadi bukan karena kami kebanyakan orang Indonesia ini bawa makanan sendiri, bukan nggak mampu, bukan nggak bisa beli. Jadi bukan, jangan disalahartikan daya beli masyarakat Indonesia. Jadi video ini membuktikan kalau daya beli rakyat Indonesia kebanyakan, hampir mayoritas itu sangat-sangat tidak bermasalah. Bukan seperti yang dituduhkan kepada mereka-mereka yang selalu ingin menjatuhkan, ingin merendahkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Apalagi kepada penjilat-penjilat yang selalu merendahkan bangsanya sendiri. Mereka tidak tahu, mereka mungkin tidak pernah keluar, mungkin ngopinya itu terlalu dekat, kopinya terlalu encer, jadi mereka tidak paham apa yang terjadi di Indonesia, guys. Oke, sebelum lanjut aku akan mereview teman-temanku dulu. Oke. Ngoceh saja, guys. Oke, kami memang membawa satu bungkusan catering seperti ini, guys. Catering nggak masak, memang kami nggak masak, tapi kami catering makanan di kedai makan teman kami sendiri di daerah Banjaranyar, guys. Nanti aku akan mereview menunya seperti apa. Hanya 15.000 per porsi, tapi sangat-sangat memuaskan. Ini adalah teman-temanku, guys. Itu adalah Pak Ketua, yang pakai peci itu Pak Ketua, Ustadz Imam. Jadi kami ini memang bernostalgia, kami memang sangat-sangat meriah, guys. Oke, guys, setelah makan, aku akan nunjukin ke kalian situasi di Pantai Kelapa, Palang, Tuban, Jawa Timur. Jadi sesiapa yang ada di daerah sini ataupun yang belum datang ke sini ke Pantai Kelapa, silakan datang ke sini karena di sini tempatnya sangat-sangat bagus untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk bersama teman, pacar, bersama keluarga, bersama rombongan alumni. Datang ke sini, guys. Oke, itu ada pantainya sangat-sangat bersih. Di sini banyak juga kemudahan, banyak juga peralatan permainan anak-anak, orang dewasa, ada kuda dan lain-lain, guys. Oke, sekali lagi aku katakan kepada mereka-mereka yang selalu merendahkan orang Indonesia, yang katanya orang Indonesia daya belinya sangat-sangat sedikit, nggak bisa makan. Jadi seperti di video-video aku kemarin, guys, aku tunjukkan persawahan, tambak, itulah hasil bumi Indonesia yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari rakyatnya, guys. Daya beli rakyat Indonesia itu standar, bahkan sampai tinggi. Tidak ada yang tuduhan-tuduhan mereka kata-kata orangnya sampai kelaparan, sampai mati kelaparan. Itu hoak, guys, itu hoak. Jadi seperti inilah keadaannya orang Indonesia. Bayangkan kalau sekali ziarah biayanya berapa berjuta-juta per orang, guys. 1 juta, 2 juta per orang. Mereka hanya petani, mereka hanya nelayan, pedagang, bukan kerja office, bukan kerja bos, bukan apa. Mayoritas mereka hanya petani, nelayan, pedagang, tapi bisa setiap ada acara, bahkan setahun kadang sampai 2-3 kali setiap rombongan pengajian, itu banyak sekali acara-acara keluar seperti ini, guys. Oke, aku review dulu pantainya, guys. Memang pantainya bagus, bersih. Jadi di sini banyak perahu-perahu nelayan bersandar di sini, menambahkan keindahan pantai ini, guys. Dan di sini juga masalah makanan, masalah kuliner sangat-sangat terjangkau, harganya juga murah. Jadi buat teman-teman yang belum datang ke sini, silahkan datang ke sini. Dan sekali lagi aku katakan, kami berpakaian sekolah ini, guys, karena kami ini bernostalgia, rindu dengan zaman-zaman sekolah dulu, guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke makam Sunan Bonang. Kami akan berziarah dan ini sudah sampai di parkir BUM Tuban, guys. Jadi kami menyewa elep. Bayangkan sewa elep pun mahal. Jadi jangan sekali-kali kalian menuduh orang Indonesia itu miskin, orang Indonesia itu nggak bisa beli itu beli ini. Jadi anggapan-anggapan miring seperti itu memang sangat-sangat aku akan melawan, guys. Sekarang
sekarang kita pindah ke Bonang. Kita ziarah ke Bonang dulu. Kita ziarah ke Bonang, kemudian makan lagi di alun-alun. Di alun-alun kita makan lagi, nanti balik kita makan lagi. Jadi sekarang saya akan tunjukkan ke kalian orang Malaysia, netizen Malaysia, seperti inilah keadaan perekonomian Indonesia, rakyat Indonesia, daya beli rakyat Indonesia itu seperti ini. Oke, kita akan menuju ke alun-alun guys. Nah, kita jalan kaki. Di sini ada kemudahan naik becak. Becak bukan karena jadul, becak bukan karena kuno, becak bukan karena itu zaman dulu, kenapa zaman modern ada becak, bukan, karena itu adalah budaya, karena itu adalah perekonomian rakyat setempatan. Rakyat setempat itu jalan, jadi pedagang, transportasi, becak itu semua berjalan dengan baik, jadi semua mendapatkan keuntungan dari keadaan seperti ini, bukan karena jadul, bukan karena itu kuno, bukan guys. Jadi ini adalah bom di sebelah alun-alun, dan jalan menuju alun-alun kita jalan kaki karena coba biar rileks, biar menikmati keadaan udara segar walaupun panas-panas, tapi tetap banyak angin segar. Jadi di sini banyak sekali jajan di tepi-tepi jalan, di gerobak-gerobak itu memang bukan karena semrawut, karena ini adalah ekonomi, perekonomian itu orang setempat itu jalan semua. Jadi semua orang di sini mendapatkan keuntungan guys. Itu orang Indonesia yang sakit tuh guys, yang lututnya linu-linu. Oke, kita sudah sampai di gerbang bom dan kita akan lintas atau nyebrang ke alun-alun Tuban. Jadi ini adalah alun-alun yang baru direnovasi, baru diperbaiki, dan semakin hari semakin cantik alun-alun Tuban ini guys. Dan kita akan menyeberang. Di situ ada bapak-bapak yang memberikan satu pertolongan untuk menyeberang karena lalu lintas sangat-sangat padat. Ada yang menolong, jadi terbaik bapak-bapak untuk menolong kami untuk menyeberang ke alun-alun guys. Dan nanti kami akan ke ziarah Sunan Bonang, tapi aku nggak berani merekod karena itu sangat-sangat sakral. Jadi aku pun takut sendiri. Nanti aku akan cerita berapa banyak di situ orang yang berziarah di Sunan Bonang guys. Dan ini adalah alun-alun kota Tuban, sangat-sangat cantik guys, bersih, menghijau, pokok, jangan katakan pokok nanti aku dikomplain, pohon-pohon yang rindang. Jadi situasi yang sangat-sangat bagus, menyejukkan hati, menyejukkan pikiran. Dan jangan dikira orang sebanyak ini itu gratis. Mereka datang ke sini berziarah, melancong, membutuhkan uang. Jadi itu adalah bukti kalau rakyat Indonesia itu mampu, bukan yang dituduhkan kepada mereka kalau rakyat Indonesia itu miskin. Jadi seperti inilah, ini adalah bukti kalau kami ini mampu buat segala-galanya guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Agung Tuban. Nah, ini masih di taman, masih di alun-alun, dan itu adalah yang biasa viral di tempat baru, tempat-tempat rehat buat anak-anak muda kalau malam itu sangat-sangat ramai guys. Oke, kita sudah sampai di Masjid Agung Tuban guys. Oh ya, wong sampel aku. Wes berberat. Oke, kita sudah sampai di depan Masjid Tuban, Masjid Agung Tuban, dan kami segerombolan memang mendapat satu tumpuan. Mereka memandang kami karena kami memakai baju sekolah SMA guys, karena seperti aku katakan tadi, kami hanya ingin bertujuan bernostalgia, rindu akan sekolah dulu, zaman-zaman sekolah dulu. Jadi kami sengaja berpakaian seragam SMA putih abu-abu. Jadi semua orang memandang kami guys. Oke.
Seperti inilah di depan Masjid Agung Tuban, bersih, keren, masjidnya besar. Jadi buat teman-teman khususnya orang Malaysia yang belum datang ataupun mau berkunjung ke Tuban, datang ke sini ziarah ke Sunan Bonang, aku jamin kalian akan puas, kalian akan terkagum-kagum, dan kalian akan sangat-sangat happy guys. Oke, mungkin sampai di sini karena aku nggak berani merekod di dalam Sunan Bonang karena sangat-sangat sakral. Jadi untuk cukup sampai di sini dan jumpa lagi di konten-konten berikutnya guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.